Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Mendengar Suara Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber segala kebaikan. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan keberadaan-Mu. Dalam kesunyian ini kami merindukan kedalaman hubungan dengan Engkau. Jauhkan segala gangguan duniawi agar kami dapat fokus pada suara hati-Mu. Berkati waktu renungan kami ini ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan lebih dalam dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa begitu rindu akan sebuah dialog yang mendalam? Dialog yang bukan sekedar percakapan biasa, melainkan percakapan yang intim dengan Sang Pencipta. Dalam kesibukan kita sehari-hari, terkadang kita lupa bahwa Allah selalu ingin berbicara kepada kita. Renungan kita kali ini akan mengajak kita untuk lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Suara yang lembut namun penuh kuasa yang senantiasa menuntun langkah hidup kita. Mari kita baca Mazmur pasal 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Saudaraku, ayat ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan yang istimewa kita dengan Allah sebagai umatnya. Hubungan yang luar biasa antara Sang Pencipta dengan kita yang diciptakan. Mari kita pelajari makna di balik setiap kata dalam ayat ini. Yang pertama, sebab dialah Allah kita. Ayat ini menegaskan identitas Allah sebagai pencipta dan pemelihara bagi kita. Dia bukan sekedar dewa, tetapi Allah yang hidup dan nyata dalam kehidupan kita. Sebagai umatnya, kita memiliki akses langsung untuk datang kepadanya, berbicara kepadanya melalui doa dan mendengarkan suaranya melalui kebenaran firman-Nya. Yang kedua, dan kitalah umat gembalaannya. Kita sering digambarkan sebagai domba yang memerlukan gembala. Allah sebagai gembala yang agung senantiasa menjaga dan melindungi kita sebagai domba yang dikasihinya. Ia sebagai gembala mengenal kita secara pribadi dan memahami kebutuhan kita semuanya. Yang ketiga, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Allah tidak hanya sebagai pemilik, tetapi sebagai pemimpin umatnya. Ia menuntun kita ke padang-padang yang hijau dan memberi sumber air yang segar. Kita dapat percaya pada pimpinan Tuhan yang sempurna itu. Yang keempat, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ayat ini adalah sebuah undangan yang mendesak. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk dapat mendengarkan suara Allah. Melalui kebenaran firman-Nya, melalui pimpinan Roh Kudus, dan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita.
Allah berbicara kepada kita. Saudaraku, dalam hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa kesulitan untuk dapat mendengarkan suara Tuhan. Namun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa mendengarkan suaranya adalah kunci untuk dapat mengalami suatu pertumbuhan spiritual yang sejati. Seperti domba yang mengenal suara gembalanya, begitu pula kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk senantiasa mendengarkan suaranya Allah. Mendengarkan suara Allah bukanlah sekedar mendengar suara literal. Ini adalah proses interaktif antara kita dengan Tuhan, di mana kita saat sedang membaca dan merenungkan firman-Nya, karena Alkitab adalah wahyu Allah yang tertulis. Melalui pembacaan dan perenungan yang mendalam, kita dapat mendengar suaranya yang berbicara kepada kita secara pribadi. Kita juga dapat mendengar suara Tuhan melalui doa. Doa adalah percakapan kita dengan Allah. Ketika kita berdoa, kita membuka hati kita untuk menerima petunjuk dan bimbingannya. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya berbicara kepada hati nurani kita. Tuhan juga sering berbicara kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dengan merenungkan pengalaman kita dapat menemukan makna dan tujuan di balik setiap peristiwa yang terjadi. Melalui pimpinan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk bisa mengerti akan suara Tuhan. Roh Kudus adalah penolong kita yang selalu menyertai kita. Ia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran dan memberikan kita suatu hikmat untuk membuat keputusan yang benar berdasarkan petunjuk suara Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa mendengarkan suara Allah penting? Yang pertama, pertumbuhan spiritual. Ketika kita mendengarkan suara Allah, kita akan semakin mengenal karakter Allah dan kebenaran firman-Nya. Hal ini akan membawa kita kepada pertumbuhan spiritual yang berkelanjutan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang bijak. Suara Allah akan menjadi kompas yang menuntun kita dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini. Hidup ini bagaikan perjalanan panjang dengan banyak persimpangan-persimpangan yang ada. Di setiap persimpangan itu, kita dihadapkan pada berbagai pilihan yang menuntut kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Kadang keputusan yang harus diambil begitu sulit sehingga membuat kita merasa bingung dan kita menjadi ragu-ragu, bahkan tidak tahu sama sekali harus mengambil keputusan yang mana. Di tengah kebingungan inilah kita seringkali kemudian bertanya, manakah jalan yang benar? Keputusan seperti apa yang harus saya ambil? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat kita temukan dalam suara Allah yang berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Allah sebagai pencipta dan penyelamat kita senantiasa hadir dalam hidup kita dan senantiasa rindu untuk dapat bercakap-cakap kepada kita. Ia memberikan kita hikmat dan pengertian untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, jalan mana yang terbaik, jalan mana yang akan menghancurkan hidup kita. Suara Allah yang akan menuntun kita dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini, sehingga kita jauh dari masalah ketika kita senantiasa seturut akan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kedamaian batin.
Ketika kita yakin bahwa kita sedang berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah, kita akan mengalami kedamaian batin yang sejati karena kita tahu bahwa jalan kita adalah benar. Keyakinan ini bukan sekedar perasaan, melainkan keyakinan yang berakar dengan kuat pada hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta. Allah adalah Bapa yang penuh kasih, penuh sayang, yang selalu menyertai umatnya. Ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan yang membawa ketenangan dalam hidup kita. Ketakutan dan kekhawatiran seringkali muncul ketika kita merasa tidak pasti tentang hari esok. Namun dengan keyakinan pada rencana Allah yang baik atas hidup kita, kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang keempat, hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Mendengarkan suara Allah akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan merasakan kehadirannya sungguh nyata dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mendengarkan suara Allah adalah proses perjalanan seumur hidup kita. Ini bukan tentang mencari pengalaman rohani yang dramatis, melainkan tentang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui ketaatan yang sederhana kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sungguh-sungguh berusaha untuk mendengarkan suaranya, untuk taat pada perintahnya, kita akan mengalami suatu pembaruan hidup yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang bertata di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur dan segala kerendahan hati kami. Bapa, kami sadar bahwa mendengarkan suara-Mu adalah kunci utama agar kami dapat bertumbuh dalam iman dan menjadi serupa dengan Engkau. Namun seringkali kami merasa kesulitan untuk membedakan suara-Mu dengan suara-suara lain dalam hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk lebih peka terhadap bisikan Roh Kudus dalam hati nurani kami. Ajari kami untuk membaca kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Ajari kami untuk dapat merenungkan dengan benar, sehingga kami dapat menemukan kebenaran-Mu di dalamnya. Tuhan, kami mengakui seringkali kami lebih suka mengikuti keinginan kami sendiri daripada mengikuti kehendak-Mu. Ampunilah kami atas segala keengganan kami untuk menjadi taat dalam hadirat Engkau. Bapa, kami rindu mengalami pertumbuhan rohani yang sejati. Tolonglah kami untuk selalu mencari wajah-Mu dan bergantung sepenuhnya hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, semakin dapat membangun kehidupan kita semua bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, perjalanan rohani kita adalah sebuah petualangan yang menarik seumur hidup kita. Suara Tuhan adalah kompas yang akan menuntun kita melewati segala badai kehidupan.
Dengan terus mendengarkan kebenaran suaranya, kita akan menemukan kedamaian, sukacita, dan tujuan hidup yang sejati. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.